Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami Part 28. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Sol duduk tenang sembari menikmati daging yang dibakar di pemanggang. Anwu yang bertugas membakar dan membalik daging di atas pemanggang itu. Dohi menepuk-nepuk punggung putrinya yang tertidur setelah makan daging. Jihun mengambil sepotong daging, meletakkannya ke dalam selada, mengisinya dengan sepotong cabai dan bawang putih, menggulungnya dan mengarahkannya ke mulut Sol. "Istriku, godanya. Sol tertegun menatap Jihun. Anwu dan Dohi mengulung bibir menahan senyuman. Jihun mengedip-ngedipkan matanya, manja kepada Sol. Sol menahan senyum, membuka mulut dan menerima gulungan selada itu. Gumam Anwu dan Dohi menggoda. Sol menutup mulutnya untuk mengunyah. Dohi memandang Jihun dan Sol bergantian. "Aku hanya ingin tahu," ucapnya memulai. "Apakah rencana ini sudah ada sebelumnya atau memang tiba-tiba?" Tanyanya memastikan. Anwu mengangguk membenarkan. "Aku juga penasaran." Sol mengunyah makanan di mulutnya sembari menatap Jihun. Jihun heran mendapat tatapan itu. "Kenapa menatapku seperti itu?" "Jihun tiba-tiba mengajakku menikah tadi malam," jawab Sol. Jihun terkejut mendengarnya. Dohi dan Anwu menatap Jihun kaget. Sol menatap Jihun seolah-olah menantang pria itu untuk menyanggahnya. Jihun kesal sendiri karena itu memang benar. "Aku memang tiba-tiba mengajaknya menikah," ucapnya membenarkan, "tapi bukan karena tanpa alasan." Dohi dan Anwu kembali memandang Sol, menunggu apa yang akan wanita maskulin itu katakan. Sol meneguk minuman dulu, menyeka bibir dan memandang kedua orang tua itu. "Aku sudah mengajukan pemutusan hubungan keluarga secara hukum dengan keluargaku." Dohi dan Anwu mengedipkan mata bingung. Mereka tidak bereaksi selama hampir 1 menit. "Hah?" komentar mereka akhirnya. "Hei hei." Jihun menempelkan telunjuk ke bibir dan melirik Sol Hyun yang tidur. Dohi menutup mulutnya dan mengelus punggung Sol Hyun lagi agar lebih nyenyak. Anwu memajukan wajah menatap Sol. "Bisa seperti itu?" Hanya Sol diam sejenak. "Aku merasa sudah cukup menghadapi mereka. Aku tidak akan mentoleransi penghinaan yang kuterima lagi," jelasnya. Anwu dan Dohi terenyuh mendengar itu. Dohi mengulurkan tangan ke tangan Sol dan menatapnya prihatin. "Kita akan sama-sama menjadi mantan bagian dari keluarga mereka," canda Sol. Jihun menahan senyum mendengar itu. "Jagi." Dohi juga menahan senyum. "Tapi, memangnya akan semudah itu?" tanya Anwu khawatir. Sol tersenyum miring. "Pengajuan itu ditujukan kepada ayahku. Harga dirinya akan terluka dan akan menyetujui tanpa drama," jelasnya. Ia mengambil potongan daging. "Aku sangat tahu bagaimana ayahku." Ia memasukkan daging ke mulutnya. Yang lain mengangguk-angguk mengerti. Tapi setelah ini, Anwu memandang Sol dan Jihun bergantian. Jihun akan pindah tinggal ke tempat Sol Nuna. Jihun tertegun menyadari itu, lalu berpandangan dengan Sol. Sol tersenyum lucu kepada Jihun. "Terserah kau saja." Dohi terkejut mendengar ucapan Sol. "Tentu saja tinggal serumah." "Tidak apa-apa," ucap Sol pada Dohi. "Yang penting kami tetap bersama. Akan tinggal di mana tidak masalah," sahutnya. Lalu memandang Jihun. Jihun tersenyum mendengar itu, lalu mendekat pada Sol dan memeluk lengannya, juga menyandarkan kepalanya manja. Anwu menatap Jihun jijik. "Harus seperti itu." Dohi tertawa kecil melihat mereka dan melanjutkan makannya lagi. Berarti kalian berdua harus melaporkan status pernikahan ke perusahaan," ucap Anwu tertarik.
Jihun dan Sol tertegun menatap Eunwoo. Kalian bisa mendapatkan tunjangan pasangan. Kalian akan dapat tunjangan masing-masing karena bekerja di perusahaan yang sama, ucap Eunwoo bersemangat. Dohee terlihat bingung. Harus dilaporkan juga ke perusahaan. Jihun menghembuskan nafas panjang. Wajib, jawabnya. Jika tidak, bisa mendapatkan dampak hukum karena pelaporan pajak dan jaminan sosialnya jadi berbeda setelah sudah menikah. Jelasnya dengan nada lesu. Sol memandang Jihun. Jadi kantor juga akan tahu kita menikah. Wajah Jihun memerah memikirkan itu dan menyembunyikan wajah ke lengan Sol. Aku malu. Sol menahan tawa dan mengelus rambut Jihun gemas. Wah, apa Opa dan Oni sudah memutuskan akan memiliki anak? Tanya Dohee dengan mata berbinar. Sol tertegun menatap Dohee. Sontak Eunwoo tertawa. Jihun yang akan hamil, candanya. Dohee nyaris tertawa, namun ia segera menahannya dengan menutup mulut. Jihun menatap Eunwoo kesal. Kau ingin mati? Sol menahan tawa. Kenapa? Kau tidak yakin aku bisa membuatmu hamil? Ia bercanda. Jihun menatap Sol dengan wajah merah semerah tomat. Cagi, ucapnya malu. Eunwoo semakin tertawa membayangkannya. Wanita di meja depan HRD tersenyum melihat Sol dan Jihun menghampirinya. Hai, ada yang bisa kubantu? Jihun terlihat gugup dengan map di tangannya. Saya ingin melaporkan perubahan status. Wanita itu tersenyum lebar. Oh, selamat ya, ucapnya. Jihun tersipu malu. Terima kasih. Bawa fotokopi akta pernikahanmu? Tanya wanita itu sembari mengulurkan tangan. Jihun memberikan map di tangannya. Ini. Wanita itu menerima map dan melihat isinya. Oke. Ia menoleh pada Sol. Apa yang bisa saya bantu? Sol menyerahkan map yang ia pegang. Saya juga akan melaporkan perubahan status. Oh, selamat ya, ucap wanita itu sembari menerima map Sol dan membukanya. Sedetik kemudian, ia tertegun melihat akta yang sama. Ia perlu menyamakan kedua isi map di tangannya. Lalu menatap Jihun dan Sol bergantian. Jihun cengengesan. Kami berdua menikah, ucapnya memberitahu. Wanita itu tampak bingung beberapa saat. Sekali lagi selamat ya, ucapnya canggung. Divisi IT. Sol sangat serius di meja kerjanya seperti biasa. Matanya berpindah dari satu layar ke layar satunya. Kepala divisi bergegas menghampiri tim programming. Yun Sol! Semua orang di tim itu dan tim sebelah menoleh kaget. Sol menyelesaikan apa yang ia baca dulu baru mengangkat wajah untuk memandang kepala divisi. Kepala divisi terlihat tidak percaya menatap Sol. Kau menikah tapi tidak memberitahuku? Tim programming terkejut dan saling melirik. Lalu menatap Sol tak percaya. Sol terlihat bingung. Sekarang Anda sudah tahu, sahutnya. Seperti itu bukan hal yang besar. Mulut semua pria di sana terbuka tak percaya. Kepala divisi tidak percaya mendengar itu. Kau menikah tapi diam saja. Kenapa aku harus tahu dari HRD? Sol melirik timnya yang lain. Kembali bekerja, ucapnya. Membuat mereka langsung menatap layar komputer. Lalu memandang kepala divisi. Kami harus mengejar pembaruan untuk aplikasi perusahaan. Kepala divisi menghembuskan napas kesal. Itu tidak penting sekarang. Sol kembali memandang layarnya. Tolong jangan bahas hal pribadi ketika bekerja, kepala divisi, ucapnya santai. Kepala divisi hendak membuka mulut kesal, namun kembali menelannya. Aish, nanti kita bicara. Ia berbalik dan berjalan kembali ke ruangannya. Reaksi berbeda terjadi di divisi keuangan. Jihun tidak bisa berhenti tersenyum karena ucapan teman-temannya. Wah, Min Jihun sekarang sudah jadi pria sesungguhnya. Selamat jadi kepala keluarga, ucap rekan Jihun sembari menepuk punggungnya. Jihun bingung mendengar ucapan itu. Kepala keluarga? Rekan-rekan Jihun yang lain terlihat bingung juga. Tentu saja, kau kan sudah menikah. Jihun terlihat baru terpikir tentang itu. Teman sebelah meja Jihun menatap pria itu kaget. Kau tidak membuat Yunsol Nim yang jadi kepala keluarga kan? Yang lain mulai tertawa karena itu. Jihun memandang yang lain bingung karena tertawa.
Yoon Sol ini memang terlihat sangat tampan, tapi dia kan wanita, ucap rekan yang lain. Tentu saja kau yang akan menjadi kepala keluarga kan? Jihoon mengedipkan matanya bingung. Bukan aku? Semua orang berubah kaget. Tunggu, kau tidak mendaftarkan nama Yoon Sol Nim sebagai kepala keluarga kan? Tanya rekan pria yang sudah berkeluarga. Jihoon mengangguk dengan wajah polosnya. Para wanita terkejut. Hah? Wanita bisa jadi kepala keluarga? Bisa? Jawab Jihoon. Buktinya kami sudah menikah. Tunggu, pria mana yang tidak menjadi kepala keluarga dalam pernikahan? Tanya rekan wanita lain. Jihoon berpikir sejenak, lalu menunjuk dirinya. Aku. Mulut yang lain terbuka tak percaya mendengar itu. Tak lama hari itu, Sol berdiri di belakang anggota timnya, memeriksa pekerjaan dengan seksama. Pria di sebelah pria tadi memandang Sol hati-hati. Tim Jang Nim, Sol menoleh. Benarkah Anda yang menjadi kepala keluarga di akta pernikahan? Tanya pria itu memastikan. Sol diam dulu mendengar pertanyaan itu. Yang lain langsung menoleh mendengar informasi tersebut dengan wajah kaget. Benar? Jawab Sol tanpa ragu. Mulut para pria terbuka tak percaya. Kau menjadi kepala keluarga? Tanya Wonho tak percaya. Sol menatap Wonho. Kita jadi berteman, sindirnya. Wonho segera menyadari kesalahannya. Maaf Tim Jang Nim. Sol kembali memandang layar komputer, namun menyadari yang lain masih menatapnya kaget. Apa dengan menatapku pekerjaan kalian akan selesai? Wonho dan yang lain kembali memalingkan wajah mereka. Sol memeriksa pekerjaan anggotanya lagi. Wonho memutar kursinya dan menatap Sol serius. Anda benar-benar menjadi kepala keluarganya, Tim Jang Nim. Sol menghela nafas dalam dan memandang Wonho. Apa pentingnya pembahasan ini? Maksud saya, Anda tidak masalah menjadi kepala keluarga? Tanya Wonho memastikan. Ada seorang pria di hubunganmu. Yang lain tertegun menatap Wonho. Sol memutar tubuhnya ke arah Wonho dan melipat kedua tangan di dada. Apa maksudnya? Wonho menyadari kesalahannya lagi. Maksud saya, ia berusaha menjelaskan. Apakah Anda tidak masalah tentang itu? Aku tidak tahu di mana masalahnya, tanya Sol. Wonho mengatupkan bibir. Maafkan saya Tim Jang Nim. Ucapnya menyesal dan memutar kursinya kembali ke komputer. Sol menghela nafas dalam dan berbalik ke arah semula. Baris itu salah, ucapnya sembari menunjuk. Pria itu terkejut, Sol bisa langsung melihatnya. Tidak heran jika Tim Jang Nim jadi kepala keluarga. Bisik-bisik dari sisi lain ruangan terdengar. Sol menghela nafas dalam mendengar itu. Malamnya, Sol duduk bersandar di tempat tidur. Sudah mengenakan baju tidurnya. Namun masih ingin membaca buku. Matanya melirik ke samping. Jihoon menelungkup di tempat tidur, menopang dagu dengan kedua tangan. Menatap Sol dengan binar di matanya. Mengagumi wajah maskulin Sol yang sudah resmi menjadi istrinya. Sol menatap Jihoon heran. Kenapa? Jihoon tersenyum dan menggeleng. Kau keren sekali. Pujinya terkagum-kagum. Sol menahan senyum mendengar itu. Kau sedang ingin atau bagaimana? Godanya. Jihoon tertawa malu. Aku hanya ingin mengagumi istriku. Sol tertawa. Jihoon bergerak duduk dan melanjutkan acara menatapnya lebih dekat. Sol menutup buku di tangan dan menatap Jihoon. Jihoon tersenyum lebar menatap kedua mata Sol. Sol mencolek dagu Jihoon. Orang-orang di kantor mulai tahu aku adalah kepala keluarga di akta pernikahan kita. Jihoon mengangguk membenarkan, lalu memegang dadanya. Aku yang dengan bangga menyebarkannya. Sol tersenyum lucu. Kau tidak masalah tentang itu. Jihoon memasang wajah berpikir. Kau bilang tidak akan ada yang berubah. Seperti pacaran tapi dengan status menikah. Jadi aku tidak merasa ada yang perlu jadi masalah. Benarkah? Tanya Sol memastikan. Orang-orang harus mengerti bahwa tidak semua pasangan itu sama. Jelas Jihoon. Seperti kita punya cara kita sendiri untuk membuat hubungan kita berhasil, ya kan?
Sol menatap Ji-hoon lekat, lalu meremas dagu pria itu gemas. Ji-hoon menatap Sol beberapa saat. Kau sendiri bagaimana? Apa? Tanya Sol. Kau tidak masalah dengan itu? Tanya Ji-hoon hati-hati. Sol menatap Ji-hoon antusias. Masalah apa? Kau jadi kepala keluarga? Jawab Ji-hoon. Secara finansial dan posisi kita. Sol menahan tawa. Aku lebih nyaman seperti ini. Jawabnya jujur. Aku tahu ini mungkin reaksi trauma yang diciptakan ayahku. Tapi aku sudah terbiasa membuat diriku lebih dominan. Dan seperti yang kau katakan, hubungan ini berhasil karena kita seperti ini kan? Ji-hoon tersenyum lebar. Ia mengulurkan ujung jari telunjuk ke bahu Sol dan mengeluskannya perlahan. Kau sangat maskulin, sangat keren, sangat seksi. Ia berbisik mengatakan kata terakhir. Sol menahan tangan Ji-hoon di dadanya, menatap pria itu lucu. Ji-hoon menatap Sol lekat. Sekarang aku jadi ingin, bisiknya. Tatapan Sol jadi semakin lekat dan memajukan wajah dengan kepala miring. Bibirnya terbuka dan melumat bibir Ji-hoon perlahan. Ji-hoon membejamkan mata. Kedua tangannya bergerak ke leher Sol, membalas ciuman itu dengan cara yang sama. Do-hee tersenyum memperhatikan Ji-hoon yang mulai tinggal secara resmi di apartemen Sol dan makan malam di sana dengan baju rumah. Ketika itu ia baru menyadari kedua orang itu tidak mengenakan cincin. Oppa dan Oni tidak mengenakan cincin pernikahan? Ia bertanya. Ji-hoon dan Sol memandang Do-hee bingung. Ketika itu, Ji-hoon melirik jari manis kanannya, lalu memandang Sol seperti mempertanyakannya juga. Sol agak kaget mendapat tatapan itu. Do-hee sendiri tertegun. Aku hanya bertanya, ucapnya pelan. Ji-hoon mengulurkan tangan kanan kepada Sol, memperlihatkan jari manisnya yang masih kosong. Sol menghela nafas dalam. Oke. Ia menurunkan tangan Ji-hoon ke bawah. Ji-hoon sumringah dan memandang Do-hee. Do-hee menahan tawa. Keesokan harinya, mata Ji-hoon berbinar melihat cincin dengan berlian-berlian kecil di setengah badannya, lalu memandang Sol. Ini cantik sekali. Sol memandang cincin itu, lalu memandang Ji-hoon. Kau suka yang itu? Ji-hoon mengangguk membenarkan. Pramuniaga yang melayani mereka tampak bingung dengan reaksi Ji-hoon. Sol memandang pramuniaga tadi. Boleh dicoba kan? Pramuniaga itu mengangguk. Silahkan, jawabnya. Ji-hoon terlihat lebih senang dan langsung memasukkan cincin tadi ke jari manis tangan kanannya. Jika Anda memang menyukainya, kami bisa membesar ukuran. Pramuniaga tadi langsung terdiam karena jari Ji-hoon sangat lentik dan cincin itu masuk dengan mudah ke jarinya. Ji-hoon merengut gemas dan menatap Sol sembari memperlihatkan cincin itu. Cantik sekali, ucapnya. Sol tersenyum mendengar itu. Ia memegang tangan Ji-hoon untuk melihat lebih dekat. Pramuniaga itu justru kaget melihat tangan Sol lebih kekar dan besar dari tangan Ji-hoon. Cantik, puji Sol. Ji-hoon tertawa kecil lalu memandang ke cincin yang lain. Kau suka yang mana? Sol menghela nafas dalam memandang pilihan itu. Terlihat tidak tertarik. Ji-hoon memandang pramuniaga tadi. Apakah ada model yang lebih sederhana? Maksudku untuk pasangannya. Sebentar. Pramuniaga itu mengangguk, ia mengeluarkan koleksi lain. Ada pasangan untuk cincin yang Anda pilih. Ia menunjuk cincin yang ia masuk. Sol memajukan kepala untuk melihat cincin yang dimaksud tadi. Ini terbuat dari platinum asli, ucap pramuniaga itu. Ji-hoon mengambil cincin itu untuk disamakan dengan cincin di jarinya. Oh, manis, ucapnya pada Sol. Sol tersenyum melihat cincin itu juga. Kita ambil saja yang itu. Pramuniaga itu terlihat masih bingung namun tetap tersenyum ramah. Kami juga menyediakan jasa untuk mengukir nama di dalam cincin. Hanya perlu menunggu sekitar 30 menit. Ji-hoon tersenyum lebar. Kami mau. Sol memandang Ji-hoon. Jadi namaku di cincinmu, namamu di cincinku. Ji-hoon mengangguk-angguk dengan sangat semangat. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 하나 내고 씻기 수다